Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini nanti kita akan memberikan informasi. Ini tentunya ada informasi penting ya dari Kemendikbudristek. Tentunya ini berkaitan ya dengan verbal data untuk guru ya, ataupun TU atau tenaga kependidikan, dan juga untuk siswa ya. Jadi surat edaran ini diterbitkan tanggal 12 Mei ya sebenarnya. Cuma kita baru sempat memberikan informasinya. Nah, nanti kita akan membahas ada apa saja informasi terkait dari surat edaran ini dan apa yang harus dilakukan ya, karena ini data ini sangat penting ya, karena hubungannya dengan data pribadi yang di Dapodik dan juga di Dukcapil ya. Nanti kita akan cek bagaimana caranya dan juga ada informasi apa. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian ya yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasi ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita seperti biasa, silahkan kunjungi saja di mastiokdr.com. Di sini kita akan memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke Bapak Ibu ya, di sini nanti kita akan ada suatu yang terbaru ya, tentunya dari Pusdatin atau dari Kemendikbudristek. Nah, di sini informasi ini sangat penting dan tentunya guru, tenaga kependidikan dan juga siswa itu harus segera melakukan update datanya. Harus memastikan apakah data itu sudah benar atau belum ya. Tentunya untuk operator sekolah atau operator Dapodik tentunya harus memberikan informasi ya ketika misalkan ada kesalahan data atau ketidakvalidan data untuk segera melakukan perubahan atau mengupdate datanya. Oke, kita lihat dulu teman-teman, ini ada surat edaran ya, ini tertanggal 12 Mei 2022 ya, ini dari Kemendikbudristek. Ini khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus. Nah, ini terkait dengan edaran perbaikan NIK ya, atau nomor induk kepegawaian ya, nomor induk kependudukan ya, NIK ya. Jadi nomor induk kependudukan ini pada satuan pendidikan ya atau sekolah. Nah, ini sebenarnya untuk informasi ini ya, ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk bidang PAUD dan pendidikan masyarakat saja ya. Ini sebenarnya juga untuk semua sekolah dan semua jenjang ya, bahwa semua satuan pendidikan itu harus melakukan perbaikan NIK atau perubahan NIK ketika NIK itu tidak sama ya dengan yang ada di Dukcapil. Nah, jadi informasinya ya dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Pusdatin atau Pusat Data dan Teknologi Informasi nomor 1846 ya. 1846 itu adalah ini teman-teman ya. Nah, ini 1846 ini terkait dengan draft surat edaran residu NIK ya. Residu ini tentunya ada NIK yang tidak valid. Ya, nanti kita akan cek nanti di sini banyak sekali ya. Jadi di sini ada sekolah yang kalau kita lihat di sini NIK peserta didik yang belum valid dengan Dukcapil. Artinya data yang di Dapodik itu belum valid dengan yang ada di Dukcapil. Nah, berikutnya di sini dijelaskan ya, jadi tentang residu NIK ya. Ini di sini jelas ya, NIK untuk pendidik atau guru, tenaga kependidikan dan juga peserta didik. Jadi informasi ini sebenarnya untuk semua jenjang ya, baik itu SD, TK, PAUD, ya, SMA, SMK dan seterusnya. Nah, sedangkan di dalam sini ya, di sini yang masih belum terpadankan dengan Dukcapil. Artinya data yang dari Pusdatin itu belum 100% fix ya dengan Dukcapil. Artinya mungkin masih ada perbedaan data yang ada di Pusdatin dengan yang ada di Dukcapil. Nah, dengan ini kami harapkan Dinas Pendidikan dapat memberikan informasi dan menghimbau ya kepada satuan pendidikan baik SKB dan PKBM untuk dapat segera memperbaiki data peserta didik pada laman ini ya. Jadi untuk perbaikan data siswa itu melalui vervalpd.data.kemdikbud.go.id. Nah, sedangkan untuk pendidik dan tenaga pendidikan ya itu melalui laman Verval PTK. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu guru, siswa juga harus bisa membedakan ketika ada perubahan data yang tentunya data itu secara online. Untuk siswa adalah Verval PD dan untuk guru dan tenaga kependidikan itu melalui Verval PTK. Oke, sekarang mungkin di sini akan timbul pertanyaan ya, bagaimana melihat data kita itu apakah sudah benar atau belum? Artinya sudah valid atau belum? Nah, kita di sini kita akan mulai dulu ya dari guru atau tenaga kependidikan.
ya. Yang pertama tentunya untuk melihat data kita itu apakah sudah valid atau belum ya. Teman-teman itu bisa login di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Dari sini nanti di bagian biodata ya, Bapak Ibu guru bisa dilihat di biodata PTK. Di sini tentunya ada nama lengkap ya, jenis kelamin, ada NIP, ada NIK ya. Terus ada tanggal lahir, ada tempat lahir, ada nama ibu kandung. Nah, tentunya di sini nanti ini adalah data yang diambil dari Dapodik. Ya, sehingga nanti bisa dicek apakah data-datanya itu sudah betul atau belum. Ini untuk cara melihat apakah data kita itu sudah valid atau belum. Bapak Ibu guru bisa melakukan cross check data ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu guru juga bisa melalui laman Info GTK ya. Tentunya bagi Bapak Ibu guru sudah familiar dengan Info GTK ya. Nah, di mana Info GTK ini menampilkan banyak sekali data ya. Sehingga nanti di sini kita akan fokus di bagian NIK ya. Tentunya NIK ini silakan dicek apakah sudah betul apa belum ya dengan yang ada di kartu KK-nya. Ya. Terus yang berikutnya apakah tanggal lahirnya, nama ibu kandung dan seterusnya itu sudah betul atau belum. Ya, bisa dicek seperti itu. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan jika ternyata ya terjadi kesalahan data, apa yang harus dilakukan ya? Misalkan setelah dilakukan cross check ternyata ada perubahan data ada perbedaan data antara yang ada di misalkan di KK ya atau di akta lahir yang berbeda dengan di Dapodik atau data di Pusdatin. Yang harus kalian lakukan adalah melaporkan ya ke operator Dapodik di sekolah dan menyiapkan ya berkas pendukung untuk dilakukan perubahan data melalui Verval PTK ya. Karena apa? Karena ini adalah perubahan data untuk guru atau tenaga kependidikan ya. Jadi nanti bisa dicek misalkan yang salah namanya ya tentunya harus disiapkan ya. Misalkan pakai ijazah atau mungkin bisa pakai akta lahir ya, seperti itu. Jadi disiapkan, nanti yang bisa melakukan perubahan data apa? Yang bisa melakukan perubahan data itu adalah operator sekolah atau operator Dapodiknya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya, dia melalui laman verval ptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, kalau kita lihat nanti di validasi Dukcapil ya, itu yang sudah valid, sudah betul, ini akan ada muncul tombol, akan muncul checklist seperti ini, warna hijau. Nah, tetapi yang bermasalah itu adalah yang bertanda merah seperti ini. Nah, ini yang harus dilakukan perubahan data atau harus dilakukan cross check ya, bahwa ini ada perbedaan data antara di Dapodik dengan yang ada di Dukcapil. Nah, caranya bagaimana? Caranya nih teman-teman melalui Verval PTK ya, konfirmasi ke operator sekolah. Nanti di sini ada identitas, ada menu identitas, di sini ada perbaikan identitas. Ya. Nah, selain perbaikan identitas, ketika nanti identitas itu dilakukan perbaikan, di sini ada status identitas. Ini untuk melihat apakah pengajuan data kita itu disetujui atau masih proses atau mungkin ditolak ya. Nah, caranya bagaimana? Masuk aja di bagian perbaikan identitas ya. Nah, di sini nanti di sini ada perbaikan identitas. Nah, nanti yang masih bermasalah artinya yang masih seperti ini, yang masih ada silang merah, ini yang perlu dilakukan perbaikan, silahkan klik di bagian perbaikan ini. Ya. Nah, nanti berikutnya di sini akan dicek apakah nicknya sudah betul atau belum. Jika memang belum ya silahkan dilakukan perbaikan datanya. Namanya, tempat lahirnya, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung ini pastikan sama ya antara di Dapodik dengan yang ada di Dukcapil ya. Tadi harus melakukan pengecekan. Di sini juga ada informasi ada keterangan NIK dengan keterangan sudah valid dengan data Dukcapil tidak dapat dilakukan perbaikan ya. Jika terjadi perbedaan dalam pengajuan perbaikan identitas, pemilik data dapat koordinasi dengan Dukcapil setempat atau jika terjadi kesalahan dapat menghubungi admin pusat melalui ULT. Jadi artinya yang sudah valid artinya sudah hijau seperti ini. Ternyata misalkan ada NIK yang berbeda ya, padahal dia mungkin terdeteksi valid. Nah, itu padahal datanya berbeda itu bisa melakukan konfirmasi ke Dukcapil atau melalui ULT. Tetapi yang memang ada kesalahan seperti ini harus dilakukan cross check dan dilakukan perbaikan. Itu ya Bapak Guru ya. Jadi nanti bisa koordinasi dengan operator sekolahnya. Nah, setelah dilakukan perbaikan data di sini ya, berikutnya kita akan mengecek status perbaikan datanya. Apakah statusnya ditolak, disetujui atau mungkin masih proses. Ya, nanti di sini akan kelihatan terkait dengan status perbaikan identitasnya. Ya, di sini tentunya kita akan lihat statusnya di sini ini sudah disetujui ya. Kalau sudah disetujui seperti ini silahkan lakukan sinkronisasi data Dapodiknya sehingga nanti data yang dari Verval PTK ini akan masuk ke dalam aplikasi Dapodiknya ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ingatkan kembali bahwa Verval PTK ini hanya bisa diakses oleh operator Dapodik di sekolah. Jadi nanti PTK atau guru atau tenaga kependidikan yang memang bukan operator Dapodik ya tentunya tidak bisa melakukan
perubahan data secara mandiri ya, kecuali memang Bapak Ibu guru diberikan tugas atau wewenang untuk melakukan pengelolaan di Verval PTK ini ya. Oke, yang berikutnya kita untuk siswa ya. Bagaimana melihat data siswa kita yang sudah benar atau belum ya. Artinya kalau yang tadi guru, ya ini siswa juga bisa melakukan pengecekan apakah datanya itu sudah valid atau belum. Ya. Nah, yang pertama sebenarnya untuk pengecekan data untuk data siswa itu sudah valid atau belum ini bisa melalui laman ini ya, nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua bisa membantu untuk memasukkan NISN siswanya. Ya, memasukkan nama ibu kandung, silakan di checklist saya bukan robot. Setelah itu berikutnya klik tombol cari. Nah, di sini nanti kalau memang data kalian itu sudah muncul seperti ini ya, ini ada NISN, ada nama, ada tempat lahir, ada jenis kelamin, di sini ada status yang masih aktif ya. Ini silakan dicek apakah sudah sesuai dengan mungkin ijazah sebelumnya ya. Kalau misalkan sekarang di SMA, bisa dicek di ijazah SMP-nya apakah sudah betul atau belum. Yang kedua, bisa dicek di kakaknya ya, di kartu keluarga apakah memang datanya sudah betul atau belum, seperti itu. Nah, untuk melakukan verifikasi data identitas, jadi misalkan apakah data orang tua, data wali itu sudah betul atau belum. Nah, teman-teman bisa masukkan ini nomor pokok sekolah nasional atau NPSN-nya saat siswa itu masih di sekolah. Misalkan masih di SMP ya masukkan NPSN SMP-nya yang sekarang. Ya, masukkan NPSN-nya, masukkan tanggal lahirnya yang sesuai dengan yang diapodik. Yang berikutnya adalah masukkan NIK-nya, nomor induk kependudukan. Nah, setelah itu centang saja saya bukan robot. Setelah itu silakan klik lihat data di sini. Ya. Nanti berikutnya di sini akan muncul ya. Di sini kalau memang NIK-nya itu di antara di Dapodik dengan di Dukcapil sudah sama, maka di sini nanti akan ada informasi NIK ditemukan di Dukcapil. Ini artinya NIK-nya sudah sesuai atau sudah sama. Ya. Terus yang berikutnya di sini ada namanya, ini juga sudah sama ya. Terus tempat lainnya juga sudah sama, tanggal lahir juga sudah sesuai dengan di Dapodik. Jenis kelamin di Dapodik dan juga di Dukcapil ini sudah sama. Ya, di sini ada data wali orang tua. Nah, ini ternyata sudah sama ya. Nanti untuk proses pengecekannya bagaimana? Nah, di sini ada klik di sini untuk memvalidasi data. Jadi misalkan nanti ini diklik ya, di sini nanti akan muncul ya, NIK ibu kandung tidak ditemukan di Dukcapil. Nah, ini silakan dicek apakah NIK-nya ini sudah betul atau belum. Kalau misalkan ada kesalahan NIK, ini bisa diajukan perbaikan ya oleh siswa secara mandiri atau oleh dibantu orang tua atau mungkin gurunya. Ya, silakan ini dimasukkan NIK-nya yang sesuai dengan data di Dukcapil. Bisa dilihat misalkan di kartu keluarga. Ini nama ibu kandung juga dicek ya. Ini sangat sensitif ya, artinya satu karakter yang beda itu juga berpengaruh ya. Nama ibu kandungnya misalkan pakai spasi atau tidak ya, itu juga harus dicek. Ya. Terus selanjutnya nih NIK ayah juga dicek ya. Nah, NIK ayah nih yang sudah sesuai seperti ini ya. NIK ayah ditemukan di Dukcapil. Ini artinya data orang tuanya yang untuk ayah itu di Dapodik dan Dukcapil ini sudah oke. Artinya sudah benar. Ya. Terus yang untuk ibu ini berarti perlu di cross check. Tentunya ini mungkin saja di data di Dapodiknya ini salah. Ya, silahkan dilakukan perbaikan sehingga nanti bisa seperti ini ya. NIK ayah ditemukan di Dukcapil, artinya data di Dapodik dan di Dukcapil itu sudah sesuai atau sudah betul. Ya, berikutnya ini silakan diisi yang benar ya. Silakan diisi semua data yang benar. Kalau yang sudah benar tidak perlu diganti ya. Yang salah ini perlu diganti. Nah, berikutnya nanti bisa klik di sini untuk melakukan verifikasi data. Nanti silakan diisi semua dengan benar. Setelah itu kirim datanya, maka nanti perbaikan ini ya, daftar pengajuan perbaikan ini akan disetujui oleh sekolah yang bersangkutan, tentunya berdasarkan dengan data yang sudah diupload tadi. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya, jika terjadi kesalahan data atau mungkin ada kesulitan ya. Nah, di sini sorry ini ada kesalahan ya. Ini bukan Verval PD ya, tetapi bukan Verval PTK ya, tetapi melalui Verval PD ya. Jadi misalkan ternyata siswa itu mungkin kesulitan ya setelah melihat ternyata ada perubahan datanya ya. Apa yang harus dilakukan ya itu bisa sama ya. Bisa melaporkan ke operator Dapodik di sekolah. Nah, tentunya disiapkan dengan berkas pendukung data apa yang salah dan bisa dilakukan perubahan data itu melalui Verval PD. Ya, atau Verval peserta didik. Nah, caranya silahkan masuk di Verval PD ya. Nanti teman-teman operator Dapodik tentunya sudah paham ya bagaimana cara melakukan perubahan datanya. Masuk di Verval PD ya. Di sini nanti ada di bagian residu. Nah, di sini akan kelihatan ya ibu kandung. Terus di sini ada NIK. Nah, yang masih seperti ini artinya masih merah-merah ini berarti ada perbedaan data antara di Dapodik dengan di Dukcapil. Nah, ini yang perlu di cross check dan juga dibetulkan.
Ini misalkan nicknya ini ya, kalau kita cek nick belum sesuai dengan Dukcapil ya. Jadi artinya misalkan siswa ini ya, ini ada nama siswa ya. Nah, di sini ternyata nicknya ini belum sesuai ya antara data nick yang ada di Dapodik dengan data nick yang ada di Dukcapil. Ini perlu di cross check di Dapodiknya sudah betul atau belum. Nah, kalau misalkan sudah betul, kita cross check dulu di Dukcapil sudah betul atau belum ya. Nah, yang sudah sesuai itu yang warnanya seperti ini, ada centang hijau. Nah, nanti yang bisa melakukan verbal ini adalah operator Dapodik di sekolah ya. Terus yang berikutnya misalkan mau perubahan data ya, pastikan di sini ini ya. Jadi nanti masuk ke edit identitas. Di sana bisa dilakukan perubahan ya. Misalkan perubahan nicknya ya, perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan juga jenis kelamin. Di sini bisa dilakukan perubahan. Ya, silahkan operator Dapodik untuk melakukan perubahan datanya. Ya, nah, di sini pastikan nick sudah diisi sesuai dengan dokumen kependudukan. Ya, nah yang berikutnya adalah ini ya. Jadi siswa-siswa itu harus memastikan bahwa datanya sudah betul. Nah, kalau sudah betul seperti ini Anda sudah tidak bisa dirubah ya. Karena apa? Karena di sini ada informasi nick sudah valid dengan Dukcapil. Artinya memang data yang di Dapodik sudah sama dengan yang ada di Dukcapil. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu guru dan juga siswa ya, segera lakukan perbaikan data. Kalau misalkan dirasa memang data kalian itu ada perbedaan ya antara di Dapodik dengan di Dukcapil. Nanti terkait dengan surat edaran ya, teman-teman bisa download saja ya di website kita ya. Di laman Mastio KDR ya, di sini ada surat edaran dari Pusdatin terkait dengan residu NIK dan juga terkait dengan surat edaran perbaikan NIK pada satuan pendidikan. Nanti silahkan kunjungi saja di mastiokdr.com. Di sini teman-teman bisa mendownload untuk surat edaran resminya ya. Jangan lupa ya di sini di draftnya ini data diambil per 27 April. Ini untuk sekolah dasar ya dan SPK ini masih banyak sekali data NIK yang belum valid dengan Dukcapil. Ya, di sini terus untuk SMP dan SMP dan SPK SMP ini juga masih banyak sekali data yang belum sama ya. Ini untuk SMA dan SMA ini juga masih sama, data diambil per 27 April. Nah, ini masih banyak sekali data yang belum valid ya. Silahkan dilakukan cross check. Ini untuk sekolah menengah kejuruan, di sini juga ternyata masih banyak sekali data NIK yang belum valid. Ya, segera koordinasi dengan operator di sekolahnya untuk pengecekan data dan memang jika terjadi ada perbedaan data, silakan dilakukan perubahan sesuai dengan data yang benar. Oke teman-teman semua ya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.